Oke dek, kita mulai lanjutan kuliah kita hari ini. Kita buka file myopnya, ya. Sistem kita buka, ya. Lantas kita create ya, karena kita mau memulai data perusahaan. Kita create, langsung kita next. Kemudian kita pilih di sini company name-nya dan serial number jangan diisi ya. Serial number jangan diisi, company name-nya lah PT Cemerlang, ya. Jangan lupa PT Cemerlang. PT Cemerlang. Addressnya bisa kita dari sini deh, dari ini addressnya kita fotokopi aja atau kita copy paste. Jalan Pahlawan Surabaya ya. Kita copy paste saja datanya. Kemudian phone numbernya juga kita copy paste saja. Phone numbernya ini ada copy paste saja, nomor telepon. Kita copy paste aja deh. Ya. Kita copy paste. Demikian juga faksimilnya kita copy paste saja. Ya. Kita copy paste faksimilnya. Demikian juga untuk email addressnya, kalau ada kita copy paste aja deh ya. Email addressnya kalau ada kita copy paste aja ya. Selanjutnya ini email addressnya ada cemerlang ini .net ini, kita copy paste aja ya. Dan kita next. Selanjutnya kita next ya. Begitu kita next, ini perhatikan tahunnya nih, currentnya nih ya. Currentnya nih jangan kita biarkan 2021. 2021 ini adalah tanggal apa? Tanggal daripada komputernya. Tanggal 23 tahun 2021 ya. Jadi kita lihat tanggal ini, kalau kita perhatikan mengetahui tanggal dokumen daripada naskah soal kita ini, kita lihat neraca saldonya aja. Neraca saldonya kita lihat ini November 2011. Berarti tahun ini kita buatlah 2011. 2011. Nah, itu jangan lupa. Kemudian ini adalah last month. Tanggal terakhir financial last month ini artinya perusahaan Cemerlang ini akhir periodenya adalah Desember. Indonesia Desember. Kemudian current versionnya nih. Current version adalah dokumen yang kita kerjakan sekarang bulan berapa. Berarti bulan Desember. Kenapa Desember? Karena neraca saldonya 30 November. Kita buktikan transaksinya pasti ini adalah transaksi bulan Desember nanti nih ya, transaksi Desember ya. Transaksi bulan Desember ya. Ini pasti Desember. Kemudian langkah selanjutnya kita next. Sebelum kita next, kita lihat dulu accounting periode kita ini bisa 2 bulan, 12 bulan, bisa 13 bulan. Perhatikan kalau dia offline ini 12 bulan nggak apa-apa. Namun kalau kita pakai online, artinya dokumen kita ini online di server Mayop, maka wajib dia retain 13 bulan ya. Wajib 13 bulan. Kenapa 13 bulan? Karena pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya itu kita belum selesai menutup buku. Namun penutupan buku itu atau closing entries itu atau membuat laporan keuangan itu tetap di akhir periode 31 Desember. Sedangkan besoknya sudah tanggal 1 Januari. Maka 1 bulan itu kita pakai transaksi Januari itu biasanya ada yang transaksi yang bersifat rutinitas ya, ada juga transaksi untuk membuat jurnal penyesuaian ataupun jurnal reversing entries dan closing entries dan sebagainya ya, mulai dari adjustment ya, kemudian ada reverse entries, mungkin ada juga closing entries-nya. Maka kita pilih 13 bulan kalau dia yang online, artinya dokumen itu dipakai dokumen Supermayop. Kita langsung next deh. Begitu next, kita lihat di sini kan dokumen kita ini jelas. Financial awalnya adalah tanggal 1 Januari 2011 dan terakhir nanti adalah 31 Desember 2011. Kita sekarang melaksanakan kegiatan pada bulan Maret nih ya. Ini kan salah ini ya. Bulan Maret belum kita ganti deh ya. Kita back. Berarti jangan Maret tapi Desember. Itu dia Desember. Kita next. Itu dia. Kalau kita salah kita masih bisa back. Kemudian kita lanjut ke dengan next. Ini perhatikan, ini sudah pernah kita pelajari ya minggu lalu ini di semester 1. Jadi kita lanjut aja ambil yang kita akan membuat dokumen kita sendiri atau nama-nama akunnya kita buat sendiri. Kita lanjut next.
Kemudian kita change, artinya kita pindah penyimpanan dokumennya. Jangan di data C. Data C ini adalah data server daripada aplikasinya ya, atau bisa kata-kata sistem operasinya ada di C itu biasanya. Jangan kita simpan di C. Kenapa? Kalau nanti di C kita simpan, seandainya komputer ini diinstal ulang, maka hilang semua datanya. Kalau dia tidak di backup, maka kita langsung saja kita change ya. Kita pindah ke data D atau data. Kebetulan di dokumen Bapak ini komputernya F ya. F kita ambil nanti di sini. Kebetulan data ini mau saya simpan di Siti Bina Karya. Kemudian kita kuliah daring. Ini kita simpan di kuliah Mayap semester 6 2001. Ini dia. Namanya PT Cemerlang. Saya tambahkan PT Cemerlang ya. PT Cemerlang ini oke deh. Kita save. Nah, langsung kita next. Kita tunggu sebentar, langsung kita command center saja. Iya, ini dokumen kita yang sedang kita pelajari, kita buka. Kemudian ini saya kecilkan ya, supaya dia bisa berbagi. Ini saya besarkan dikit, ya, supaya dia bisa berbagi dokumennya. Ya, itu dia. Lantas langkah selanjutnya kita akan membuat daripada nama-nama akun, ya, nama-nama akun. Nama-nama akun mulai dari cash in bank, petty cash dan sebagainya itu masuk dia di account list. Nah, gitu ya. Bisa juga tadi kita masuk dari command center. Ya, command center ini ada command center nih, command center account list sama aja. Ya. Lantas kita masuk ini kita ganti nama akun. Seperti semester yang lalu sudah wajib ini cek account ini wajib kita ganti. Pilih cek account ini untuk kita ganti sebagai cash in bank ya. Ya, kita double klik boleh ya, boleh kita double klik, boleh kita panahnya yang putih ini kita klik. Ya. Nomor akunnya ini wajib 1100 ini ya. 1100. Cek account diganti menjadi cash in bank. Ya, diganti dengan cash in bank. Cash in bank. Oke. Selesai. Kemudian ini juga bisa juga kita pakai ini deh. Ini apa namanya? Kita copy ini bisa ya. Ini copy akunnya ini bisa kita copy. Kalau malas kita itu trade debitor wajib kita ganti menjadi account receivable. Ingat, trade debitor wajib diganti account receivable. Ya, kita patekan dulu di sini, pastekan di sininya 1300. Oke. Kemudian berikutnya lagi apa lagi deh yang perlu kita ganti, yaitu trade creditor. Ya, trade creditor itu wajib kita ganti kepada yang kepala 2 account payable ya, account payable. Nih, account payable. Account payable wajib kita ganti ya. Kemudian kita pastikan nomor akunnya, account payable itu 1100. Kita oke kan. Selanjutnya yang wajib kita ganti deh. Ingat kalau dia rate earning ini karena PT nggak usah diganti. Tapi kalau dia perusahaannya tadi itu CP perorangan ini rate earning wajib kita ganti menjadi capital atau modal ya. Kemudian yang mau kita ganti lagi di sini sudah habis ya. 3 itu yang penting. Kalau kita lihat di sini cuma 3 yang penting kita ganti. Ya, selanjutnya kita menghapus akunnya aja supaya gampang ya. Menghapus akun. Supaya kita hapus, supaya kita nanti memasukkannya gampang. Nah, ini seperti payroll ini kita hapus saja. Menghapus akun di double klik atau panah putih ini ya. Kemudian kita delete, edit, delete akun. Hilang ya kan? Kemudian juga wages juga sama deh. Wages juga sama. Tapi kalau mau kita ganti wages itu seperti ini. Tapi harus kita ingat sewaktu kita masang nanti wage and salaries ini. Maka jangan kita tambah lagi nanti waktu kita menambahkannya. Ini latihan saja kita menghapus ya. Menggantikan tadi sudah kan, double klik ini dihapus apa namanya di akun hilang deh kan. Ini ada juga buang aja, hapus. Kita hapus, mengulang latihan menghapus akun. Selanjutnya kita mau menambah akun ya, menambah akun. Mana yang kita tambah? Yang kita tambah adalah yang belum ada di sini, yang belum ada di Mayop ini kita tambah ya. Mulai dari sini kita tambah, kita berurut supaya gampang ya. Caranya new. Dari mulai petty cash ya, petty cash, account receivable sudah, loans ya. Mulai kita new, ya kita nambah akun, ini dia,
ada aset, ya ada aset ini kan, jangan ada aset tapi kita pilih dia menjadi cash in bank, ya cash in bank, karena dia kepalanya 11200, 1200, enter, kita masukkanlah dia PT Cash. Karena kita malas ngetik, kita copy aja, karena dia softwarenya adalah Word, ya softwarenya Word. Nah itu kan, jangan kita oke kan, tapi langsung aja kita new aja supaya cepat, new. New kan, dia masuk ke account receivable. Ini kan account receivable ya, account receivable, kita copy saja deh ya, kita copy saja account receivable-nya. Kemudian ini kita ganti menjadi account receivable. Itu dia. Nomor akunnya adalah, oh sorry deh, bukan account receivable saya. Silap Bapak, yaitu loan PBDEP ya, loan PBDEP, loan PBDEP. Cadangan piutang tidak tertagih. Kita ganti di sininya, nomornya adalah 1400. Enter, pastekan. Iya. Kenapa account receivable enggak kita masukkan? Karena sudah kita ganti namanya tadi kan. Nah, yang sudah jangan ditambah lagi, jadi double ya. Kemudian baru masuk ke merchandise inventory, persediaan barang dagangan. Ya, persediaan barang dagangan kita newkan saja. Maka di sini adalah current asset, ya, kelompok current asset dia. Persediaan barang dagangan kelompok current asset. Nomor akunnya adalah, kita ambil nomor akunnya. Nomor akunnya ini adalah 1105 ya. Maaf, 1500. Enter. Kita pastikan merchandise inventory. Baru selanjutnya supplies ya. Supplies. Supplies kita new saja deh. Kemudian nomornya adalah 16. Kita pastikan saja lebih cepat kan. Nah, kemudian prepaid insurance. Prepaid insurance juga sama ya. New, nomornya masih tetap current asset ya, Dek. Kader current asset, masih tetap ada current asset. Jangan dirubah dulu karena dia mengkelompok apa namanya? Ada current asset. 1700. Kemudian masuk kita 1800, prepaid rent, sewa dibayar di muka. Baru masuk kita prepaid tax, pajak dibayar ya, pajak dibayar di muka atau pajak dibayar di mukanya. Kemudian PPN income. Ini deh, perhatikan. Kebetulan di perusahaan si apa ini, si Cemerlang, prepaid PPN income itu berada di kelompok aset ya, maka sewaktu kita memasukkan saldonya, kalau ada, dia nggak boleh minus tapi tetap biasa saja kalau ada saldonya. Ini kebetulan tidak punya saldo ya. Baru prepaid PPN dibayar di muka. Equipment at cost, kebetulan namanya equipment at cost atau kira-kira peralatan lah, perlengkapan ya, perlengkapan harga pokok perlengkapan yang dibeli lah, kira-kira gitu ya. Tapi ingat, kalau equipment at cost ini jangan nggak diganti deh, dia sudah mulai kepala 12 ini kan, 2 ini itu dia fixed asset. Fixed asset ya, fixed asset. Dia mulai pick aset, jangan nggak diganti. Oh ini salah, belum bawa copy tadi. Baru depresiasinya, penyusutannya, penyusutan aktiva tetapnya. Selanjutnya account payable sudah ya, nggak usah lagi. Yang sudah nggak usah lagi ya, jangan ditambah. Baru expense payable. Expense payable ini kelompoknya adalah biaya lain-lain. Ya, new biaya lain-lain yang terhutang. Ada current liability, ya. Ada current liability.
sorry, 12 expand ya, expand payable maksudnya, baru income tax payable, utang pajak ya. Baru PPN payable, utang PPN. Baru masuk di dividend payable. Dividend payable, utang dividen yang belum kita bayar. Itu seluruhnya masuk ke other current liability semua deh ya. Masuk ke other current liability. Utang jangka pendek lah kita katakan ya. PPN outcome. Nah, ini kalau kita menjual barang ada PPN outcome ya. Ini perhatikan deh, ini kan angkanya double 1500 ya. Ingat ya, nggak bisa harus tambah ini, dirubah. Ini sengaja kita buat supaya paham ini. 1500 dua kali, nanti nggak bisa dimasuk, maka digantilah 1600 PPN outcome-nya. Nah, ya, perhatikan ya. Nah. Bank loan. Bank loan deh itu bank jangka panjang ya. Utang jangka panjang ya bank loan ya. Bank loan utang jangka panjang. Berarti kita ganti menjadi utang jangka panjang. Ini dia, long term liability ya, long term liability. Long term liability. Kemudian capital stock. Capital stock ini juga capital. Kelompok capital. Kelompok equity ya, kelompoknya kelompok equity ya. Kelompok equity. Iya. Capital stock. Capital stock. Kemudian dividen. Termasuk juga kelompok equity. Kelompok equity dia ya. Kemudian sales deh. Kalau sales dia kelompok 4. Berarti dia kelompok income atau revenue. Revenue di sini ya, income. Nah, ini kelompok income. Income-nya 100. Ya. Kemudian sales return. Masih kelompok 4 ya. Kepala 4, tetap kepala 4, jangan diganti dulu, itu sales return ya. Habis sales return, cost of sales. Cost of sales itu adalah harga pokok penjualan. Ini kepala 5 ya. Kepala 5. Ini cost of sales. Itu dia ya. Cost of sales. Kemudian habis cost of sales, freight. Freight adalah ongkos angkut. Freight masuk, berarti ongkos angkut pembelian. Ongkos masuk barang masuk lah ya, ongkos masuk daripada barang yang dibeli. Kemudian prepaid baru masuk kita ke advertising expense. Nah, ada lain kelompok kan? Kelompok 6 nih kepalanya nih. Kepala 6 berarti kita masukkan dia ke kelompok 6 expense ya, pilih expense nih ya, kelompok 6 expense. Ya, pilihlah dia kelompok 6 yang pertama ini adalah 1000. Ya, baru kita niupkan lagi. Habis 1000, 1100 yaitu telepon and electric expense, biaya telepon dan biaya listrik. Belum kita copy, sorry. Belum kita copy. Maaf. Ini kelebihan, Dek. Maaf, ini kelebihan ya. Kepanjangan ini. Kita kopinya sampai ini aja, nggak usah sampai X aja, sampai expense ya. Expenses-nya nggak usah, karena ingat di dalam karakter untuk nama akun ini paling banyak 27 karakter. Ini 29, berarti 27 karakter aja ya. Kemudian kita okekan.
baru store supplies. Store supplies. Store supplies ini kepalanya 1200 ya. Kemudian kita new lagi, habis store supplies baru bad debt expense. Bad debt expense berarti apa itu, Dek? Ingat? Bad debt expense itu adalah biaya piutang yang tidak tertagih atau biaya penghapusan piutangnya ya. 1300. Habis bad debt expense, depreciation expense. Apa tuh, Dek? Depreciation biaya penyusutan aktiva tetap ya, biaya penghapusan aktiva tetap yaitu 1400. Habis depreciation expense, insurance expense, biaya asuransi. Biaya asuransi. Mayupnya kita pakai bahasa Inggris, Dek ya. Insurance expense, baru rent expense, rental. Biaya rent, biaya sewa. Setelah biaya sewa masuklah wages. Wages and salaries expense. Nah, tadi itu kan ada wages kan, kalau nggak kita hapus, kita ganti, kita nggak usah nambah. Tapi tadi kan kita hapus, kita tambah lah ya. Selanjutnya kita ambil deh baris wages salaries, masuk other expense, biaya lain-lain, biaya operasional lainnya ya, kita ambil 1800. Kita ini lagi baru interest expense. Maaf, interest revenue. Interest revenue kepala 7. Berarti kita ganti kelompoknya nih. Yaitu kelompok 7 yaitu other income. Ya, other income. Jangan lupa. Ya, kita bagi other income, kemudian masuk lagi. Ini masuk other expense. Ganti lagi, Dek, kelompoknya, Dek. Jangan lupa ya, diganti lagi kelompoknya. Yang terakhir ada expense. Ya, masuk kita ke nomor akunnya. Kemudian kita terakhir nama-nama akun. Ya. Nama-nama akun. Maka selesailah tugas kita untuk membuat nama-nama akun. Kita okekan saja, Dek. Ini dia semua udah ada ya. Ini kan lengkap dia semua. Maka nama-nama akun kita sudah selesai semuanya. Lantas kita close saja dulu ya. Kita simpan datanya ya. Kita close. Kita exit ya. Begitu kita simpan, kita exit, jangan lupa kita backup datanya ya. Kita backup datanya. Perhatikan, kita close di sini, Dek ya. Kita yes kan, Dek ya? Yes. Lantas ini kita backup ya. Kita backup data. Company name backup oke. Lantas ini klik atas, cek company file errornya, artinya dia akan membuat data backup ya. Jadi intinya yang bagian backup ini yang di kelompok atas terletakkan di bawah ini ya, backup of company file. Baru cek semua yang salah-salah itu kita apakan lagi, kita backup lagi. Nanti kita continue, Dek. Begitu kita continue, kita oke kan, dia muncul seperti ini. Oke, ini kita anggaplah backupnya namanya PT Cemerlang ya. PT Cemerlang. Kita bikin tanda penghubung, yaitu tadi kita memasukkan input nama-nama akun, gitu kan? Input nama akun. Nah, gitu ya. Kita simpan, nanti kita backup lagi data yang lain. Ya, masukkan saldo gitu ya. Jadi satu-satu kita backup. Sekaligus kita belajar backup ya. Oke, Dek, simpan, kita oke. Kita save. Nah, kalau kita lihat di dokumen kita, nanti nampak di sini, Dek. Perhatikan ya. Kita di apa namanya? Di kuliah ya. Di kuliah. Bapak ambil dulu ya datanya. Ini tadi dia datanya Bina Karya, kemudian kuliah daring, kuliah Mayop. Kemudian kita tadi nih data backup, Dek. Data backupnya ya. Ini data backupnya, ini PT Cemerlangnya. Data Mayopnya nih, data Mayop. Ini PT Cemerlangnya. Tuh, udah ada PT Cemerlang kan, input nama akun. Ini seandainya data kita rusak, ya data kita rusak yang ini read only nih, misalnya read only yang ini data yang Mayop ini rusak gitu ya.
Kenapa? Karena mungkin lewat tanggalnya 30 hari, kita lupa setting tanggal di sini, maka data backup kita bisa ekstrak. Nah, ini dia. Ini aman, datanya aman. Oke, terima kasih Dek. Sampai ketemu. Salam jumpa nanti kita di tutorial berikutnya, yaitu memasukkan setup daripada data-data, yaitu mulai dari link akun, data reference, data lainnya, dan terima kasih.